nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Percaya ada lawatan Tuhan, amin. Percaya Tuhan kita baik, amin. Percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hati berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik dan kebaikan-Mu menyertai setiap kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, menolong setiap kami, dan ada bersama-sama kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, sore hari ini kami datang. Menaikkan syukur kami, menyatakan kasih dan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Selama-lamanya hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah sembah dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dengan rasa cinta dan kasih-Mu katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
Shandara karamata karabala bara 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 bara. Hanya Yesus. Syarata karabala bara 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 bara. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sesungguhnya Engkau gembala kami yang baik, memelihara kami, mencukupkan setiap kami, melindungi setiap kami. Syarata karabala bara 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 bara. Shikita bara bara ya rata karabala bara 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 bara. Shanta karabata karamata karabala bara 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 karabala. Syarato moro shere la karabala bara 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 bara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami mau bersorak demi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Kami percaya ada keajaiban dalam hidup kami. Kami percaya kami menerima berkat-berkat-Mu setiap hari. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyadari
keajaiban Tuhan, amin. Percaya dia ajaib bagi kita, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Kami akan merasakan keajaiban-Mu. Setiap hari ada keajaiban Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersorak demi Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Aku dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari mengangkat tangan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Yesus Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Aku dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil dia, katakan dialah Raja mulia. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sambil kau bertepuk tangan, sambil kau mengingat pertolongan-Nya atas hidup. Sambil kau bertepuk tangan, sambil kau ingat kasih-Nya dalam hidup. Sambil kau bertepuk tangan, sambil kau beriman. Pasti ada keajaiban, pasti ada mujizat di hadapan-Mu. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil dia Yesus Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Haleluya. Yang percaya Dia ajaib, katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kami percaya keajaiban-Mu menyertai setiap kami. Kami tahu Tuhan Engkau baik dan Engkau akan terus melanjutkan kebaikan. Kami bersyukur
bersyukur Tuhan, Kau baik. Sungguh kami bersyukur dan kami mau berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari memuji di hadapan Tuhan. Mari nyatakan sembahmu. Bersama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari nyatakan syukurmu dari Yesus, untuk Yesus dan kepada Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama bangkit berdiri, angkat tanganku, katakan, Aku ada saat
baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Mari mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Oh, kita kini kaya demikian masuk. Haleluya. Gimana masih? Ini kina nana masuk. Biar yang sakit malam ini alami kesembuhan. Yang lemah menerima kekuatan yang baru. Yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami rindu rencana-Mu yang dahsyat, ajaib dan besar itu digenapkan dalam hidup kami. Kami tidak menjadi takut lagi, tetapi percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat kami yang hidup, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Karuniakan kepada setiap kami roh hikmat, pengertian dan wahyu. Nurabi hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi supaya hanya nama Yesus Kristus yang dimuliakan dan diagungkan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan berkata haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kasih salam kiri kanan, katakan tetap semangat dan semangat terus. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan bagikan saudara dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya akan kasih tema running well. Running well itu maknanya adalah berjalan dengan baik. Tuhan punya kerinduan, punya keinginan dalam hidup saudara dan saya itu semua berjalan dengan baik. Pernikahan berjalan dengan baik, masa depan baik, usaha berjalan dengan baik, pelayanan dengan baik. Yang mau katakan amin. Tetapi saudara, yang sering kali menjadi penghalang, yaitu kita kurang percaya. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, jika kita memiliki iman sebesar biji sawi saja, Dia akan berkata kepada gunung ini apa? Beranjak. Makanya kita lihat saudara, Filipi pasal 3 ayat 13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi sampaikan bahwa running well itu salah satu maknanya adalah berjalan dengan baik. Karena di dalam ayat yang ke-14 ayat 14 itu kan berlari kepada tujuan. Nah saudara, ada 3 hal, ada 3 poin yang kita pelajari. Yang pertama, untuk kita mengalami running well itu melupakan apa yang di belakang. Saudara, ungkapan ini memiliki makna bahwa maksudnya adalah bisa itu dosa-dosa masa lalu. Karena hal yang paling sulit dilupakan itu adalah masa lalu. Setelah adanya media sosial, banyak rumah tangga pisah karena masa lalu. Reuni SMA, reuni SMP ketemu mantan. Karena tidak bisa melupakan masa
Saya ini ada reuni SMP, ada teman saya SMP. Dia ini menaksir satu teman yang tidak kesampaian. Pas reuni, dia nyatakan di situ. Dan akhirnya dia minta mencium orang yang dia harapkan itu sekian tahun. Padahal itu sudah 35 tahun sudah. Ternyata untuk bebas dari masa lalu itu tidak mudah. Apalagi dosa. Makanya seringkali dosa itu menjadi pijakan masuk. Sehingga iblis itu masuk menggocok, mengintimidasi. Sehingga orang Kristen menjadi lemah. Yang tadinya semangat pelayanan, lemah karena apa? Diintimidasi. Ada seorang dua bersaudara, kakak beradik. Adiknya itu ketahuan kakaknya itu apa? Mencuri uang ibunya, saudara. Sehingga karena kakaknya bilang, aku tahu kamu mencuri uang ibu. Bagi dong, gitu, saudara. Akhirnya berbagi dengan kakak. Besok lagi kalau dia dapat sangu ke sekolah, kakaknya minta. Padahal dia sudah punya jatah sendiri. Dan itu berlangsung terus menerus. Karena apa? Adiknya takut kakaknya menyampaikan dosanya kepada ibunya. Tapi satu kali dia murung dan ibunya bertanya, kenapa kamu? Karena diintimidasi kakaknya. Tak kenapa? Dan dia akhirnya mengakui bahwa karena kakaknya pernah melihat dia mencuri uang ibunya. Saudara, ibunya berkata, kenapa hanya seperti itu? Kamu harus murung, kenapa enggak bilang kemarin? Dan akhirnya ibunya memeluk dan mengakui. Satu kali kakaknya datang kepada dia, minta, tidak kasih. Kamu tak bilangkan ibu, silahkan. Gitu. Ketika dibilangkan ibunya, oh aku sudah tahu. Tapi ibu sudah menunggu. Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Ada banyak orang memelihara dosa, memelihara kesalahan, sehingga iblis mengintimidasi. Sehingga apa saudara? Orang potensinya menjadi lemah, kapasitasnya mengecil karena diintimidasi. Makanya saudara, mari kita bukan hanya sekedar mengerti kata melupakan apa yang di belakang, tetapi lakukan dengan apa? Sebuah tindakan pengakuan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. 1 Yohanes 1:9 tadi, kecuali dosa yang tidak diakui. Kalau diakui selesai. Karena Bapak kita ini Bapak yang mengasihi. Dia bukan Bapak yang menghukum, tapi Bapak yang mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata melupakan itu bukan hanya lupa saja, tapi ada sebuah tindakan. Makanya kata bertobat itu berbalik dari jalan yang jahat, memulai sesuatu yang baru. Jadi melupakan dosa, tapi selanjutnya memulai hidup yang baru. Saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika anak kecil ini sudah mengakui kesalahannya kepada ibunya, dia hidup dengan merdeka, hidup dengan hidup yang baru. Intimidasi, ancaman kakaknya itu tidak berlaku. Kenapa banyak orang takut? Karena apa?
dia menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan iblis itu paling senang orang Kristen itu memelihara takut, memelihara khawatir. Saudara, kalau saudara memelihara kekhawatiran, ketakutan sejak kecil dan terus bertumbuh, saudara sebenarnya sedang memelihara hantu dan monster dalam hidup saudara. Dan itu akan membunuh saudara. Karena orang Kristen itu bukan dikalahkan oleh lawan-lawan, bukan dikalahkan oleh masalah, tapi dikalahkan oleh monster yang dipelihara sendiri, yaitu takut. Ada satu jemaat di tempat kami yang dulunya penakut, naik pesawat terbang takut ketinggian. Dia khawatir, takut rodanya nanti lepas di atas. Dia pikiran terlalu jauh, kalau banyak gembos gimana, nggak ada tukang tambal ban. Makanya dia tidak pernah kemana-mana ya. Dikasih uang saudara, diberkati untuk ke Israel, dia nggak berani saudara. Tapi akhirnya setelah mengerti benar, dapat pengertian, karena takut itu bukan perasaan, tapi spirit, itu monster. Takut itu ada akibat dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kata takut. Ini sudah. Apalagi ya, perempuan, tidak ada takutnya. Ular tua datang pun dia jumpai. Saudara. Kemudian saudara, arti melupakan yang di belakang itu meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikuti Tuhan. Jadi bukan mengikuti maunya sendiri, mengikuti keinginan sendiri, tapi mengikuti Tuhan. Dulunya kita ini budak dosa, kemudian selanjutnya kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya kita harus melayani Tuhan. Melayani itu di mana saja, saudara. Di keluarga, suami melayani istrinya, istri melayani suami istri melayani anak-anaknya. Di tempat lain melayani. Karena saudara, seorang hamba itu punya gaya hidup melayani. Ada orang tersesat, ditolong. Ada orang kehabisan uang, diberi uang. Ada orang lapar, ya, diajak makan. Itu melayani, saudara. Kalau ada orang lapar, saudara doakan, kenyang enggak? Hah? Kalau saudara ketemu orang lapar, saudara diajak doa semalam suntuk atau diajak makan? Nah, itu. Meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikuti Tuhan. Di dalam Matius pasal 10 ya, ayat 38 dan 39 dikatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, mengikut Tuhan itu adalah pikul salib. Artinya apa, saudara? Sebuah proses itu harus dilewati. Makanya dari 12 suku Israel, sebagian besar itu mati di padang gurun. Hanya Kaleb, Yosua dan keluarganya yang bisa masuk. Kenapa? Karena mereka berespon salah. Mereka tidak mau melewati penderitaan dengan respon benar. Dan dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 itu, ada mati karena menjadi penyembah berhala, mati karena berzina, mati karena bersungut-sungut, mati karena mencobai Tuhan. Ini karena responnya
Makanya Bapak Ibu Saudara, meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikuti Tuhan itu, kita mengikuti Tuhan. Belajar berespon benar. Kita perlu yang meninggalkan kehidupan yang lama, mengabaikan pengalaman pahit. Jangan kembali lagi traumatis. Tidak ada seorang pun di dalam dirinya yang tidak ada luka. Entah itu luka goresan, karena pisau, karena ya kesandung batu, atau karena kecepatan. Tetapi traumatis atau kenangan pahit itu luka yang menggores hati. Ini harus diselesaikan. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, sampaikan apa traumatis Tuhan. Saya ini punya pengalaman. Kalau makan nanas, kemudian udang itu alergi. Tapi ketika saya bertobat, saya ngerti kebenaran dan saya menemukan firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan. Saya berdoa minta dimerdekakan dari alergi. Dan saya mengalami kemerdekaan. Makanya sekarang salah satu buah yang paling saya suka itu nanas. Saya cari alerginya di mana, enggak tahu. Karena ternyata saudara, kebenaran itu memerdekakan. Karena Tuhan Yesus itu mati itu bukan hanya untuk menyelamatkan supaya kita nanti masuk surga saja, tapi diselamatkan dari kebangkrutan. Keluarga Elimelek itu bangkrut, bangkrut. Tapi Naomi kembali ke Bethlehem dan dipulihkan dan melahirkan generasi raja-raja, termasuk Daud. Salomo itu lahir dari generasinya seorang yang bernama Naomi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita mesti membuang pemikiran negatif, fokus kepada masa depan. Yang kedua saudara, kita yang jadi di ayat yang ke-13 tadi, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri itu bukan hanya pasif, tapi dari bahasa aslinya saudara, kata mengarahkan diri itu dari kata epektaino, itu artinya begini, mengejar dengan sungguh-sungguh. Itu kalimat yang aktif, bukan pasif. Itu kata kerja. Sama seperti saudara, makan itu bukan kalimat pasif tapi aktif. Kalau namanya makan ya makan begitu. Ada satu tindakan. Demikian juga kata epektaino itu mengejar dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya mengarahkan diri ke depan, tapi mengejar dengan sungguh-sungguh tujuan yang akan dicapai. Tuhan ingin saudara dan saya mencapai goal, mencapai sebuah tujuan. Yaitu apa saudara? Serupa dengan Kristus. Karena kalau saudara perhatikan di dalam Filipi pasal 3 ini saudara, ayatnya yang ke-10 ya, dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan kita. Di ayat 14 itu menggenapi panggilan Allah di dalam Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kata epektaino itu
mengejar dengan sungguh-sungguh. Ya. Artinya apa saudara? Mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada banyak orang ini bisa putus asa karena tidak tahu tujuan Tuhan. Saya dalam hidup saya seringkali mengalami namanya deadlock. Saya tidak tahu arah, seperti Daud pernah berkata dalam Mazmurnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Itu kondisi deadlock. Dan akhirnya dia menemukan pertolongan itu dari Tuhan. Di Mazmur yang lain, Daud mengatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Mazmur 127, tetapi Tuhan menyambut. Artinya dia sedang dalam kondisi yang tidak tahu harus dibuat. Dia kondisi hopeless, kehilangan pengharapan. Lalu seringkali Tuhan itu mengizinkan kita mengalami situasi deadlock ini saudara. Dengan tujuan apa saudara? Supaya kita itu mengerti tujuan Tuhan. Supaya kita melepaskan apa yang selama ini kita pertahankan. Kita memaksa mengikuti apa kata kita, bukan apa kata Tuhan. Kalau saudara ingat, ada dua murid, yang satu bernama Kleopas dan satu temannya, dia sedang putus asa. Karena apa? Dia berpikir Yesus itu nggak mati di salib, sehingga dia lari ke Emmaus. Emmaus itu artinya sumber air panas. Tapi di tengah jalan Tuhan temani dia berjalan, dan dalam satu titik perjalanan keputusasaan itu, dia menemukan tempat sore hari mengajak Tuhan untuk berteduh, dan Tuhan mengajak memecah-mecahkan sehingga pikirannya terbuka, dan akhirnya dia tahu bahwa itu hati Tuhan. Karena ketemu Tuhan dia bersemangat. Akhirnya meninggalkan Emmaus dan kumpul di Yerusalem. Sehingga dia menemukan tujuan hidupnya. Dia tujuannya bukan ke Emmaus, ke sumber air panas, tapi kembali kepada tujuan Tuhan, yaitu jangan tinggalkan Yerusalem sampai aku perlengkapi. Sehingga setelah mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang maksimal. Dia pergi ke bangsa-bangsa, menjadi pembawa kabar baik, menyembuhkan orang sakit, memulihkan hati yang terluka. Itu menemukan tujuan. Kita juga perlu menemukan siapakah kita. Makanya saya teringat oleh lagunya Pak Niko. Main keyboardnya. Tanya. Sebenarnya saudara, lagunya Pak Niko ini yang berkata, siapakah aku ini Tuhan. Saudara ingat lagu itu? Siap. Tahu lagu ini? Tahu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata. Nah itu gitu. Siapa Tuhan, jadi biji mata. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahyang. Saudara, kita buka dalam 1 Korintus pasal 12
Setiap saudara ini spesial. Katakan spesial. Coba kasih tahu sebelahnya, kamu spesial. Nah, sudah. Bukan hanya nasi goreng saja yang spesial. Dikatakan begini ayat 4-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam satu orang. Saudara, kita ini punya potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena dikatakan ayat 7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikatakan sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita temukan bahwa kita ini spesial. Tuhan itu memberikan karunia-karunia kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi seringkali tidak menyadari bahwa setiap keadaan situasi itu sebenarnya untuk potensi atau karunia itu muncul. Satu kali saudara, saya ketika baru lahir baru, ya beberapa tahun jadi orang Kristen, saya bekerja ditempatkan di satu daerah di Flores, Mobil. Saudara, saya belum ngerti bahwa saya ini punya karunia membedakan. Satu kali karena saya ini punya adik rohani, saya anterin pulang gitu, ke rumahnya. Dan tiba-tiba mamanya panggil saya, Mas tolong itu pembantu saya kerasukan setan. Karena dia orang Pantai Kosta percaya orang Kristen itu bisa ngusir setan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mau jenis setan mana aja. Mau setan Indonesia. Setan Indonesia itu kan setan melarat. Compang camping. Kemudian nggak pernah ganti bajunya. Tuyul itu hanya pakai celana pendek. Perutnya buncit. Itu yang susurnya short. Tapi keren tuh setan-setan Eropa. Saya gitu ngusir setan Eropa ya oke. Pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, saudara kan? Vampir itu. Kok vampir? Betul ya vampir ya? Nah. Ada lagi setan apa? Setan Cina itu apa itu? Itu lebih keren juga itu sudah. Banyak orang mikirnya dengan salib sudah penipuan kalau di film itu sudah. Dia nggak takut. Nah akhirnya saudara saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tumpang tiba-tiba berfirman, ini bukan kerasukan setan. Ini sakit malaria. Ternyata orang yang kena malaria itu reaksinya sama. Saya langsung tengkeng sakit malaria. Saudara, dan semua. Karena banyak orang Pantai Kosta itu sedikit-sedikit setan. Nah ini pentingnya karunia membedakan roh. Dan satu kali saudara di persekutuan Tuhan ada orang tiba-tiba ayam saudara. Pada bingung pendetanya juga penulis. Tapi Tuhan kasih tahu ini roh ayam seperti biar kita. Satu menemukan dalam manis kutuk betul. Oh, karena dia diam. Mereka mengatakan kok tahu. Nah ini sudah setiap orang itu sebenarnya punya karunia yang berbeda. Hanya kenapa potensi ini tidak muncul? Karena seringkali ketika
potensi itu muncul. Karena apa saudara? Harta ini berada dalam bejana tanah liat. Yang bejana tanah liat harus dipecahkan dulu. Sama seperti saudara menemukan emas. Yang sekarang saudara lihat itu di toko emas kan? Tapi dari mana datang emas? Itu proses penambangan. Bukan tiba-tiba diambil begitu, enggak. Ada sebuah proses. Makanya kitab antara ya di tengah itu adalah Mazmur 119. Mazmur itu dari kata emas dan mur. Dua-duanya emas dan mur itu kan dihasilkan dari sebuah proses. Minyak mur ini adalah hasil penyulingan getah pohon mur. Getah yang pahit. Banyak orang tidak menyadari sekalipun hidup yang lama itu pahit. Tapi itu kalau dia responnya benar, itu akan menjadi minyak yang mahal. Makanya saudara, salah satu minyak yang mahal itu minyak mur. Dan itu minyak itu tidak semua orang bisa beli untuk meminyaki kematian orang-orang kaya. Makanya waktu Yesus itu ini balsam dan minyak mur. Nah, mari temukan potensi di dalam diri saudara sendiri. Yang kedua, supaya saudara memahami Tuhan itu punya tujuan. Kalau kita menghadapi deadlock habis akal, mari jangan putus asa. Dan temukan makna hidup. Tuhan itu datang supaya saya dan saudara hidup. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hanya hidup, tapi dalam segala kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga dikatakan di sini adalah dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, segala sesuatu itu harus diperjuangkan. Saudara ingat ada kisah pelari dari Nigeria. Dia saudara cedera dalam putaran pertengahan. Saudara, akhirnya saudara dia hanya bisa tertatih-tatih. Tapi ketika penonton itu, ketika yang juara itu sudah diputuskan, ya, kemudian penonton sudah hampir habis. Tapi ada wartawan yang meliput, yang memperhatikan. Dan dari sampai sekarang jadi legendaris. Kenapa? Dia ditanya sama wartawan, kenapa kamu jelas sudah kalah, tapi kamu terus berlari sekalipun cedera. Dia berkata sederhana, saya diutus oleh negara saya untuk menyelesaikan pertandingan, bukan hanya untuk datang di pertandingan. Dan itu menjadi kisah yang legendaris. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu saudara hitung berapa kali saudara jatuh, berapa kali saudara gagal. Tuhan itu Tuhan yang sanggup memulihkan dosa. Di dalam Alkitab, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya tercatat. Mereka orang-orang yang banyak mengalami kegagalan. Orang yang dikatakan bapak orang beriman namanya Abraham. Dia juga pernah putus asa, pernah gagal untuk percaya. Dia pernah terhasut oleh istrinya punya istri lagi, saudara. Maka lahirlah Ismail yang sampai hari ini bikin masalah, saudara. Keturunannya, ya. Dia nggak sabar, dia mendengarkan apa kata istrinya. Padahal saudara, saya selalu mengingat, saudara, perkataan istri itu baik, tapi belum tentu benar. Karena yang benar itu adalah perkataan itu. Saudara, Adam itu menjadi contoh. Dia gagal karena dia apa? Ketika istrinya menawari buah pohon kehidupan, dia langsung makan.
Dia tidak teliti-teliti ini dari mana ini. Akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa. Sebagaimana juga Abraham. Ketika Sarah ini menyodorkan gundiknya untuk diberi istri, dia tidak tanya Tuhan. Maka lahirlah Ismail. Itu pernah gagal. Makanya kalau saudara pernah gagal itu manusiawi. Amin. Jangan saudara tinggal di dalam kegagalan, tapi mari beranjak. Karena kalau saudara tinggal di padang gurun, saudara, sementara teman-teman pada berlari ke tanah perjanjian, saudara tidak pernah akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Makanya di sini dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan. Kegagalan itu manusiawi. Dan kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi itu awal kesadaran diri kita bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang memerlukan Tuhan malam ini angkat tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Kami perlu Engkau. Kami rindukan Engkau hadir mengurapi kami semua. Haleluya. Haleluya. Dipasin ini kiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Katakan dengan iman. Kebanyakan berharap padamu. Katakan satu-satunya dunia yang ku andalkan. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyatakan melalui pujian ini. Tuhan yang setia, yes Lord, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tanganmu, katakan yes Lord, satu-satunya yang ku percaya.
Bapak Saudara. Biar Tuhan menghapuskan semua traumatis memori yang buruk di masa lalu. Sehingga tahun ini saudara berlari dan tidak menjadi letih. Dan berjalan tidak menjadi lelah. Saudara taruh tangan kiri saudara di bagian kepala bagian belakang. Kalau saudara mau saya doakan, taruh tangan kirimu di kepala bagian belakang. Ripaten ini sikitiku rapata sikitiku. Tuhan kau melihat setiap tangan yang menaruh tangannya di kepala bagian belakang. Sekarang di dalam nama Yesus aku membersihkan semua memori-memori, semua pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman-pengalaman buruk, kegagalan. Di dalam nama Yesus kami hapuskan itu di dalam nama Yesus. Tuhan menggantikan pengalaman-pengalaman yang baru, yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Yes. Kami akan fokus mengarahkan diri ke depan, kepada masa depan yang cerah, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dan kami akan terus berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemelukku, Tuhan pemberiku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara datang dengan sakit penyakit, saudara taruh tangan kiri saudara di dada saudara dan angkat tangan saudara. Tuhan melihat hari ini adalah hari kesembuhan. Tuhan karuniakan iman kepada kami untuk percaya bahwa hari ini adalah hari pembebasan kami. Coba taruh tangan kiri di dada dan sekarang terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami melawan semua sakit penyakit. Kami menghancurkan setiap akar-akar pahit. Kami menghancurkan setiap virus. Di dalam nama Yesus kami membebaskan, melepaskan ikatan dan belenggu. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Dan hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan kembali. Keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, kota ini dipulihkan, negeri ini dipulihkan, dan bangsa ini dipulihkan. Sehingga bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat pengertian, wahyu Tuhan sudah berikan buat kami semua. Dan juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Leo, terus nyatakan kekuatan yang baru. Berikan hatimu lebih lagi, nah, dia boleh mengimpartasikan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Mari berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara puji Tuhan. Saat yang baik untuk menabur di rumah Tuhan, satu hati berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, Kau baik dan kebaikan-Mu menyertai kami. Firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Saat yang baik kami mau menabur di rumah Tuhan, karena Tuhan sudah baik, sudah memberkati setiap kami. Kami beri yang terbaik dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberi, sambil kita saksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam.
Setiap hari Selasa, CCF Menara. Untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat, CCF Sangaji Jakarta. Untuk informasi hubungi Pak Robi. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, pertukaran air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, berapa banyak diberkati dengan ibadah sore hari ini. Mari lambaikan tanganmu, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari bersama mengangkat tangan, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. We want to worship Jesus Christ. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great, and all see how great, how great, and all see how great, how great is our God. Jesus, amen. Haleluya. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, berkati mereka dengan kesehatan, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan, kebutuhan mereka Tuhan sediakan, berkati persembahan, dan perpuluhan jemaat Tuhan, menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hamba-Nya Dester Mama Tuhan, yang sudah Kau pakai melayani, berikan kesehatan, berkati dalam keluarganya dan pelayanan. Kami juga berdoa
memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Serta engkau hari ini